Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel, yang kesempatan kali ini akan menemani Anda membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan soal-soal himpunan untuk bahasan diagram Venn. Soal diagram Venn nomor 1. Diketahui S adalah himpunan beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E himpunan beranggotakan 1, 3, 5, dan F himpunan beranggotakan 6 dan 8. Jelas bahwa E dan F dua himpunan yang saling lepas karena E dan F tidak memiliki anggota yang sama. Maka diagram Venn-nya adalah, untuk himpunan S kita gambarkan dengan persegi panjang, sedangkan E dan F kita gambarkan dengan kurva berbentuk lingkaran yang saling lepas karena tidak memiliki anggota yang sama. Kemudian kita isi dari himpunan E atau F terlebih dahulu. Ya, kita isi untuk E dulu 1, 3, 5, masing-masing diberi noktah. Kemudian F 6, 8, dan untuk di luar E dan F adalah anggota S yang belum ditulis di dalam himpunan E dan belum ditulis di dalam himpunan F, yaitu 2, 4, dan 7. Soal nomor 2. Diketahui S adalah himpunan beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P adalah himpunan beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan Q himpunan beranggotakan 6, 7, 8. Di sini P dan Q memiliki anggota persekutuan yaitu 7 yang kita beri warna merah ini. Artinya bahwa P dan Q ini ada interseksi atau irisan sebagian dari anggotanya, yang bila digambarkan dengan diagram Venn, maka kurva P dan kurva Q itu saling berpotongan. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana aturan pengisiannya? Urutannya adalah dimulai dari daerah yang menjadi milik bersama dari P dan Q, yaitu daerah perpotongan P dan Q. Ini merupakan daerah bersama. Siapa yang harus kita isikan di sini? Irisan dari himpunan P dan Q, dalam hal ini 7. Kemudian untuk daerah P yang di luar perpotongan dengan Q adalah untuk anggota-anggota P yang bukan persekutuan dengan Q, yaitu 1, 3, 5. Kita tulis. Demikian juga daerah Q yang bukan daerah irisan adalah untuk menempatkan anggota Q yang bukan anggota irisan. Dalam hal ini 6 dan 8. Berikutnya adalah untuk daerah di luar kurva P dan Q, yaitu anggota-anggota dari himpunan S yang belum kita isikan di dalam himpunan P maupun Q. Dalam hal ini 2 dan 4. Begitu urutan pengisiannya, ya, dari paling dalam keluar begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui S adalah himpunan beranggotakan X demikian hingga X bilangan asli. A adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10, dan K himpunan bilangan asli genap antara 1 dan 5. Untuk menggambar diagram Venn-nya, tulis himpunan S, A, dan K dengan mendaftar.
S himpunan bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tidak ada akhirnya. A beranggotakan 2, 4, 6, 8 yaitu bilangan asli genap kurang dari 10. Sedangkan K bilangan asli genap antara 1 dan 5 adalah 2 dan 4. Nah, ternyata semua anggota himpunan K termuat di dalam himpunan A. Artinya bahwa himpunan K ini merupakan himpunan bagian dari A. Maka gambar diagram Venn-nya, kurva K berada di dalam kurva A karena himpunan K merupakan himpunan bagian dari A. Nah, himpunan S, kemudian di dalam S ada A, di dalam A ada K. Nah, untuk pengisian anggota-anggotanya, tata urutannya seperti sebelumnya. Kita mulai dari paling dalam. Dalam hal ini kita mengisi himpunan K terlebih dahulu yang beranggotakan 2 dan 4. Berikutnya adalah mengisi himpunan A dengan anggota-anggota A yang belum ditulis di dalam K. Yang sudah ditulis di dalam K tidak perlu ditulis lagi karena yang berada di dalam K sudah berada di dalam kurva A, dikarenakan K himpunan bagian dari A dan kurva K sudah berada di dalam kurva A. Anggota A yang belum ditulis adalah 6 dan 8. Kita tulis di dalam kurva A di luar K. Berikutnya adalah mengisi anggota-anggota dari S yang belum ditulis di dalam K maupun A. Akan tetapi di sini karena S adalah himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang kita tidak mungkin untuk menuliskan anggota-anggota S satu persatu, maka yang demikian ini termasuk kategori himpunan yang anggotanya relatif banyak, bahkan dalam hal ini tak terhingga, sehingga tidak perlu ditulis. Ya, tidak perlu ditulis di dalam himpunan S di luar A maupun K, ya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan gambar diagram Venn. Ini sudah ada gambar diagram Venn yang terdiri dari himpunan P, Q, dan R di dalam semesta pembicaraan S. Diketahui NP menyatakan banyak siswa yang ikut ekstra pramuka, NQ menyatakan banyak siswa yang ikut ekstra kiroah, dan NR menyatakan banyak siswa yang ikut ekstra renang dari siswa kelas 7A. Dari diagram Venn di atas, maka kita bisa mendata yang pertama banyak siswa kelas 7A. Siswa kelas 7A dalam hal ini adalah semesta yang digambarkan dengan persegi panjang dengan nama himpunan S. Berarti banyak siswa kelas 7A adalah jumlah dari semua bilangan-bilangan kardinal yang berada di dalam S di semua bagian dari kurva maupun di luar kurva yang di dalam S, yaitu 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 36 siswa. B. Banyak siswa yang ikut ekstra pramuka. Himpunan ekstra pramuka disimbolkan dengan kurva P, sehingga banyak siswa yang ikut ekstra pramuka adalah kita jumlahkan semua bilangan kardinal yang berada di daerah lingkaran P, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian banyak siswa yang ikut ekstra kiroah dan renang. Ikut ekstra kiroah dan renang berarti berada di daerah perpotongan kurva
Q dan kurva R. Perpotongan Q dan kurva R adalah ini, yaitu 2 dan 6 ya. Ini kita jumlahkan, 2 dan 6 ini adalah menyatakan banyak siswa yang ikut qiraah dan juga ikut renang, sama dengan 8. Kemudian D, banyak siswa yang hanya ikut ekstra renang. Hanya itu berarti tidak ikut yang lain kecuali renang. Ini daerahnya berarti 7 siswa ya, karena yang 6 ini adalah ikut renang juga ikut qiraah, yang 1 ini ikut renang juga ikut pramuka, dan yang 2 adalah ikut pramuka, qiraah dan renang. Berarti yang hanya ikut renang 7 siswa. Berikutnya, banyak siswa yang ikut ketiga jenis ekstra tersebut, berarti berada di daerah perpotongan dari ketiga kurva, di daerah tengah ini, berarti 2 siswa. Nah, contoh soal nomor 5 ini adalah contoh soal membaca diagram Venn. Artinya diagram Venn-nya sudah ada, kemudian kita bisa menentukan unsur-unsur atau banyak anggota dari himpunan-himpunan yang diminta. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang operasi himpunan yang meliputi irisan, kemudian gabungan, pengurangan, dan komplement. Bagaimana menggambar diagram Venn dari operasi himpunan itu? Nah, perhatikan diagram Venn operasi himpunan berikut. Yang pertama, diagram Venn dari operasi A irisan B. Kemungkinan yang pertama adalah A dan B merupakan 2 himpunan yang saling lepas. Artinya tidak kita dapatkan anggota dari A irisan B, sehingga kita gambarkan dengan 2 kurva tertutup yaitu A dan B yang saling terpisah. Kemungkinan yang kedua adalah A dan B memiliki anggota persekutuan sebagian. Maka himpunan A dan B kita gambarkan sebagai 2 kurva yang saling berpotongan dengan daerah perpotongan kita arsir. Artinya daerah yang kita arsir ini adalah daerah dari anggota persekutuan himpunan A dan B. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Maka kurva dari A kita gambar di dalam kurva B. Dan karena A merupakan himpunan bagian dari B, irisan dari A dan B adalah himpunan A, maka daerah yang kita arsir adalah daerah A. Ya, karena apa? Himpunan A ini anggota-anggotanya sekaligus menjadi anggota dari himpunan B. Dengan kata lain bahwa hasil dari A irisan B adalah himpunan A. Jadi daerah yang kita arsir ini merupakan daerah irisan. Untuk diagram Venn yang pertama, tidak ada daerah yang kita arsir dikarenakan irisannya himpunan kosong. B, diagram Venn untuk operasi union atau gabungan. Gambarnya sama. Baik, ini kemungkinan pertama A dan B saling lepas. Kemungkinan yang kedua A dan B adalah mempunyai anggota persekutuan sebagian. Dan kemungkinan yang ketiga, salah satu himpunan merupakan himpunan bagian yang lain. Dalam hal ini A himpunan bagian dari B. Adapun daerah yang diarsir di sini karena union atau gabungan itu adalah kita menggabungkan anggota-anggota dari kedua himpunan. Maka daerah yang kita arsir adalah daerah-daerah dari himpunan A atau himpunan B. Semuanya kita arsir. Sebenarnya masih ada gambar yang keempat, yaitu 2 himpunan yang sama, misalnya A sama dengan B, itu digambarkan dengan persegi panjang yang di dalamnya hanya ada 1 kurva tapi dengan 2 nama. Tidak perlu kita tampilkan di sini karena itu jarang
muncul atau jarang keluar dalam soal-soal. Operasi berikutnya C, diagram Venn dari operasi pengurangan. Misalnya ini, yang diarsir adalah daerah A yang tidak menjadi daerah B. Maka ini adalah A dikurangi B. Kemudian berikutnya, daerah yang diarsir adalah daerah B yang tidak menjadi bagian dari daerah A. Berarti ini adalah operasi pengurangan B dikurangi A. Dan yang ketiga, hanya ada himpunan A dan S yang diarsir daerah di luar A. Artinya apa ini? S dikurangi A. D, diagram Venn dari komplement himpunan. Yang pertama, yang diarsir adalah daerah di luar daerah himpunan A. Artinya ini adalah diagram Venn dari A komplement. Sama dengan S dikurangi A. Ingat ya, A komplement itu dengan S dikurangi A itu sama. Kemudian berikutnya, daerah yang diarsir adalah daerah yang di luar irisan dari A dan B. Berarti ini merupakan diagram Venn dari komplement A irisan B. Sama artinya dengan S dikurangi A irisan B. Berikutnya, yang diarsir adalah daerah yang di luar kurva A maupun di luar kurva B. Ini artinya menunjukkan diagram Venn dari A union B dikomplementkan atau S dikurangi A union B. Nah, ini beberapa sketsa dari diagram Venn operasi himpunan. Baik, saya kira demikian untuk episode kali ini, pembahasan kita tentang diagram Venn, dan insya Allah masih ada episode berikutnya, yaitu himpunan dan pemecahan masalah. Sampai berjumpa, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.